Kita coba bacakan pertanyaan di SMS lebih dahulu. Ustadz, datang dari Pak Jumadi yang ada di Jatiluhur, Purwakarta. Apakah boleh orang yang bunuh diri matinya tidak disolatkan, Ustadz? Jadi orang yang bunuh diri itu memang satu perbuatan dosa besar. Ya, tapi orang yang bunuh diri itu bukan berarti dia murtad atau keluar dari Islam, itu tidak. Statusnya itu dia tetap sebagai orang Islam. Walaupun dalam cara mengakhiri hidupnya itu dengan bunuh diri itu, tapi dia tidak otomatis menjadi orang murtad, itu tidak. Nah, oleh sebab itu umat Islam yang lain, kalau dia itu sebagai orang Muslim, ya harus menyolatkan. Ya harus menyolatkan. Adapun urusannya dia bunuh diri itu nanti dihisab sana, itu Allah nanti yang akan menghisabnya. Nah, bagian kita, haknya mereka itu sebagai orang Muslim, sebagai orang Muslim, ya tetap kita berikan. Kita berikan karena apa? Karena haknya orang Muslim yang meninggal itu kan ada 4 itu. Haknya orang mati, ya walaupun matinya dengan cara apapun, dengan cara bunuh diri atau dengan kecelakaan atau yang asal dia sebagai orang Muslim, itu ya pertama harus dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga itu ya disolati itu. Nah, yang keempat kubur. Dikubur. 4 itu kalau sebagai orang Muslim waktu hidupnya ya sholat dengan baik dan sebagainya. Nah, yang lebih penting lagi itu kalau kita melihat ada orang Muslim kok sampai mengakhiri hidupnya itu di dalam cara yang semacam itu apa penyebabnya itu? Apa kira-kira sebagai orang Muslim yang lain di sekitarnya itu tidak peduli dengan orang itu? Karena namanya orang Muslim satu dengan yang lain itu adalah bersaudara. Kal jasadil wahid, kal bunyanil marsus. Itu orang yang bunuh diri itu biasanya, mestinya dia itu mempunyai problem, mempunyai masalah yang tidak bisa dipecahkan. Sehingga akhirnya karena merasa jalan buntu, tidak bisa memecahkan masalahnya itu, dia terpaksa harus bunuh diri semacam itu, dikira dengan bunuh diri itu menyelesaikan masalah. Padahal sebetulnya tidak. Nah, maka kemungkinan besar orang yang bunuh diri hanya disebabkan karena problem yang tidak bisa dipecahkan tadi, dia merasa tidak punya saudara. Padahal orang Islam itu, innamal mu'minuna ikhwatun, itu orang Islam satu dengan yang lain itu adalah bersaudara. Orang Islam satu dengan yang lain itu adalah walijahnya. Nah, lalu gimana kalau ada orang di tengah-tengah orang Islam mendapat kesulitan, lalu tidak ada yang mengulurkan tangannya untuk membantunya, itu nanti gimana orang Islam yang ada di sekitarnya itu di hadapan Allah? Pernah, saudaraku, terjadi di zaman Khalifah Umar. Ada seorang kampung pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Tiba-tiba dia lelah, kemudian tertidur, untanya lalu pergi sehingga memakan tanaman-tanaman orang di situ, di kebun orang. Kemudian dilempar oleh yang punya rumah itu, yang punya tanah itu. Akhirnya setelah tahu bahwa untanya itu dilempari oleh yang punya, kemudian si yang punya tanah itu tadi dipukulnya sampai akhirnya itu dia itu mati, dipukul oleh orang perantau ini tadi. Nah, akhirnya sampai kepada pengadilan. Pengadilan yang keputusan daripada pengadilan itu adalah qisas. Artinya dibalas bunuh.
digantung dia. Nah sebelum digantung itu dia mohon kepada hakimnya itu untuk minta diri, pulang ke kampung untuk melunasi hutang-hutangnya. Sebelum menghadap kepada Allah supaya hutang-hutangnya itu sudah selesai semuanya, agar supaya tidak ada masalah nanti di hadapan Allah. Akhirnya hakimnya memperbolehkan, tetapi dengan syarat harus ada yang menggantinya. Sebagai tanggungan kalau nanti kamu tidak kembali, lari, nah, nanti yang jadi tanggungan itu penggantinya itulah nanti yang akan digantung. Akhirnya dia tengok kanan, tengok kiri itu tidak ada orang yang kenal. Dia bingung. Akhirnya ada seorang yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari menunjukkan jari, wahai Pak Hakim, yang mulia saya yang menanggung daripada orang yang terhukum ini. Akhirnya karena ada yang menanggung, yang apabila nanti tidak kembali, risikonya yang menanggung ini nanti yang akan digantung. Nah setelah ada, itu lalu cepat-cepat malah hakimnya memberi pinjaman kuda, cepat-cepat kembali ke pulang kampung, dia sana diselesaikan semua hutang-hutangnya, dikatakan kepada anak istrinya bahwa saya ada masalah di kota. Akhirnya anak istrinya itu tidak memperbolehkan dia kembali, karena kembali untuk mati. Sampai akhirnya terus memaksa diri untuk kembali dengan memacu kudanya. Yang pada saat itu hakim memberi waktu, hampir habis waktunya itu. Kalau habis waktunya, nanti yang menjadi penanggungnya tadi akan digantung. Nah betul, setelah sampai pada batas waktunya, belum datang, hakim memutuskan untuk Abu Dzar ini yang akan digantung di tiang gantungan sebagai pengganti orang yang terhukum itu tadi. Tapi sebelum melaksanakan digantung, hakim masih memerintahkan supaya menengok keluar dulu. Kalau si terhukum tadi datang, betul setelah dilihat di luar, ternyata di kejauhan itu ada debu yang mengepul, pertanda dipacunya kuda yang sangat kencang. Akhirnya dinanti sebentar, setelah dekat ternyata yang datang itu betul yang terhukum tadi. Akhirnya saudaraku, yang terhukum tadi siap untuk melaksanakan hukuman gantung. Abu Dzar tidak jadi digantung, sudah akan digantung Abu Dzar ini. Kalau terlambat sedikit saja si terhukum tadi, Abu Dzar yang jadi penggantinya untuk digantung itu. Nah begitu setelah semuanya dipersiapkan untuk menggantung si terhukum ini, tiba-tiba anaknya yang ayahnya tadi mati karena orang ini, dia lari-lari masuk ke dalam persidangan itu, memberikan maaf kepada si terhukum ini tadi. Akhirnya setelah diberi maaf dengan setulusnya, hakim memutuskan untuk tidak jadi digantung. Karena dimaafkan, karena hukum itu kalau sudah dimaafkan ya sudah. Kalau dulu ya ada dendanya, ada itu. Maka akhirnya saudaraku, ketika selesai itu ditanya. Masing-masing ditanya, kamu kenapa? Kok kembali tidak lari? Saya takut di hadapan Allah nanti. Apa jadinya nanti kalau saya punya banyak hutang itu, sedangkan belum terselesaikan, itu nanti akan masalah di hadapan Allah. Untuk itu saya mohon diri untuk membayar hutang-hutang saya itu. Lah kamu si anak, kenapa kamu memberikan maaf? Iya, karena saya lihat orang ini baik-baik. Pulangnya itu untuk membereskan hutang-hutangnya, bukan untuk lari. Dan ternyata kembali. Saya maafkan semua kesalahannya itu. Lah kamu Abu Dzar, kenapa kamu kok sampai berani mempertaruhkan nyawamu sebagai pengganti kalau tidak datang? Dia katakan, hakim yang mulia, bagaimana jawaban saya nanti di akhirat? Kalau saya ditanya oleh Allah SWT, kenapa ada orang Islam
yang mempunyai kesulitan di tengah-tengah orang Islam, kemudian tidak ada yang membantunya. Apa yang jadi alasan saya nanti? Nah inilah saya yang memberanikan walaupun risikonya mati. Nah, itulah saudaraku satu contoh di mana orang Islam itu di tengah-tengah orang Islam kok ada kesulitan, kemudian diam saja, tidak peduli. Dosa ini orang-orang Islam ini. Nah, maka kenapa sampai bunuh diri? Pasti dia punya masalah, punya problem. Kenapa orang-orang Islam yang lain kok diam saja sampai akhirnya dia bunuh diri semacam itu? Nah untuk itu saudaraku, terus kita pelajari agama kita itu sehingga kita hidup sebagai orang Muslim betul kita wujudkan, kita wujudkan dalam kehidupan kita. Di samping kita beribadah kepada Allah, juga kepada sesama kaum muslimin, itu adalah saudara kita yang apabila ada kesulitan-kesulitan itu kaum muslimin yang lain tidak boleh membiarkannya, tidak boleh acuh, tidak boleh itu bukan urusanku, itu tidak boleh, harus ditanggung secara kebersamaan. Nah itulah hidup yang namanya ukhuwah semacam itu. Nah, begitu saudaraku. Jadi kembali bahwa walaupun dia itu bunuh diri, tapi bukan berarti murtad, itu tidak. Kalau orang murtad tidak boleh, ya, disolatkan itu tidak boleh, tapi ini tetap sebagai orang Muslim. Itu nanti ya gimana, ya tetap harus disalatkan itu. Begitu.